khidmah tak pernah, ngaji tak pernah, barokah dari mana? Dan apa lagi tadi? Kemudian yang kedua itu gaiman, ini sebenarnya penyakit yang ada di kalangan santri sebenarnya. Jadi iming-iming atau doktrinal barokah sehingga malas untuk belajar gitu. Gini, barokah itu yang Anda tahu, barokah itu apa artinya? Apa? Ziyadatul khair, ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Saya tanya, apakah ada tambahannya jika sesuatu asalnya tidak ada? Saya misalkan, ya, ini air milik saya, ya, 1 botol, ya. Lalu punyanya Mas Hikam ini ditambahkan ke saya, ini buat jenengan juga. Ini kan tambahan. Sebelumnya sudah ada punya saya. Misalkan ini tidak ada, ini disebut tambahan apa tidak? Tidak, oh? Maka ini disebut tambahan karena ini ada. Maka barokah ilmu tidak mungkin didapat jika ilmunya tidak ada. Jadi kalau yang ada itu hanya kemalasan, lalu apa yang akan mau ditambahkan? Ya kemalasannya. Maka pahami bahwa barokah itu adalah tambahan kebaikan. Kebaikan harus ada dulu, baru ada tambahannya. Bukan oleh barokah apa? Barokah ilmu. Berarti ilmunya harus ada dulu, baru ada barokahnya. Barokah khidmah. Anda harus khidmah dulu, baru ada barokahnya. Khidmah tak pernah, ngaji tak pernah, barokah dari mana? Nah, itu ya. Jadi khidmahlah, ya, kemudian belajarlah ilmunya dan seterusnya. Nah, supaya tidak salah paham, itu baru muncul nanti yang disebut sebagai barokah. Kadang barokah itu tidak berupa tambahan secara fisik, tetapi berupa selamatnya kita dari mengerahkan banyak hal yang seharusnya tidak dikerahkan. Nah, sampean punya gaji 1 juta, teman Anda punya gaji 1 juta juga, ya. Anda dibuat makan ternyata habisnya sebulan 1,5 juta, padahal gajinya cuma 1 juta. Teman Anda gajinya 1 juta, dia bisa hidup sama dengan Anda, dia bisa beraktivitas sama dengan Anda, tetapi pengeluaran dia untuk makan hanya 500.000. Berarti sebenarnya itu bentuk keberkahan yang lain dari rezekinya. Bukan bertambahnya pemasukan, tetapi tidak bertambahnya pengeluaran, atau bahkan berkurangnya pengeluaran. Kadang bentuk barokah dalam bentuk itu. Beda si A dan si B, ya, pada andik PC 100.000 misalkan. Si A sakit kopeng, si B sakit kopeng, sakian pada. Si A tenang, oh ada yang sakit kopeng biasa, nggak lagi konye, persaki beres, tak sampai mengeluar PC. Si B galau, oh ada lagi pas bodoh apa nih kopeng, entar ke dokter, tak ada tuh pas PC. Nah itulah, padahal sakitnya sama misalkan. Nah itu bentuk keberkahan yang berbeda. Kadang dalam bentuk ketenangan jiwa kita, lalu kita mengukur dalam bertindak sehingga tidak perlu mengeluarkan pengeluaran yang memang tidak perlu, seperti itu dan seterusnya. Ada banyak bentuknya, itu disampaikan yang terakhir ini soal keberkahan yang tidak dalam bentuk bertambahnya pemasukan, tetapi dalam bentuk tidak banyaknya pengeluaran. Yang menyampaikan adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi, ya, tafsir bil lisan sebenarnya cuma dibukukan, sudah jadi Khawatir Sya'rawi itu.